Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Ya, menjelang siang. Untuk hari ini, yaitu kita melanjutkan materi pembelajaran, yaitu pendidikan agama Islam. Akan tetapi, sebelum kita mulai, silakan salah satu kalian untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada anak-anakku. Anak-anak, untuk sekarang yaitu kita materinya adalah tentang sholat Jumat. Itu kelihatan slide-nya, anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini standar kompetensinya yaitu tentang memahami tata cara sholat Jumat. Ini standarnya. Standar siswa harus memahami tata cara sholat Jumat. Untuk kompetensi dasarnya menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat Jumat, mempraktikkan sholat Jumat. Nah, ini pengertiannya di sini poin-poinnya pengertian tentang sholat Jumat, hukum dan dalil sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat, syarat wajib sholat Jumat, cara mengerjakan sholat Jumat, amalan sunnah sholat Jumat, halangan sholat Jumat, dan hikmah sholat Jumat. Nah, ini ada 8 poin ya tentang sholat Jumat. Nah, selanjutnya, nah ini nih pengertian tentang sholat Jumat. Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu sholat zuhur di hari Jumat. Nah, diawali dengan khutbah dan hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mampu melaksanakan. Nah, ini. Sholatnya 2 rakaat dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, yaitu pada hari Jumat. Ada khutbahnya, ya ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, hukumnya ini wajib hanya untuk seorang laki-laki yang muslim yang mampu melaksanakan. Itu tentang sholat Jumat. Nah, ini tentang sholat Jumat. Jadi hukumnya wajib fardu ain bagi setiap muslim laki-laki. Nah, selanjutnya ini hukumnya. Hukum dan dalil sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu, wajib bagi kaum pria yang sudah balik atau dewasa, yang sehat dan bukan musafir. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya. Bapak bacakan dulu, nanti kita baca sama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wallahu a'lamu bimuradi. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Tuh, karena itu lebih bagus kalau kita mengetahui. Nah, ini sebuah konsep yang sangat luar biasa sekali bahwa sholat Jumat ini adalah hukumnya fardu ain. Kalau kita sudah datangnya waktu sholat Jumat, maka tinggalkan semua jual beli. Itu. Nah, selanjutnya yaitu
selanjutnya yaitu tentang syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat ini hendaklah diadakan dalam negeri yang penduduknya menetap. Kampung kita sendiri, di negara kita sendiri, dilaksanakan secara berjamaah. Terus dikerjakan di waktu zuhur, didahului oleh 2 khutbah. Dikerjakan di kampung kita sendiri, di negara kita sendiri yang menetap, dilaksanakan secara berjamaah, dikerjakan di waktu sholat zuhur, dan didahului oleh 2 khutbah. Ini syarat sah sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama Islam. Yang kedua baligh. Baligh itu artinya dewasa ataupun sudah cukup umur. Nah, syarat wajibnya yang lain adalah berakal. Orang gila nggak wajib sholat Jumat. Yang selanjutnya yaitu laki-laki. Perempuan nggak wajib sholat Jumat. Sehat, tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang sakit, sakit parah. Terus tetap di dalam negeri tidak wajib sholat Jumat bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan ataupun musafir. Nah, selanjutnya yaitu amalan sunnah dalam sholat Jumat. Yang pertama mandi. Sebelum kita berangkat sholat Jumat mandi, bersihkan seluruh tubuh. Ada niatnya. Ya, nawaitul gusla li rof'il hadasil mi yaumil jum'ati sunnata lillahi ta'ala. Nah, itu niat mandi di pada waktu kita mau melaksanakan sholat Jumat. Yang selanjutnya memakai pakaian yang bersih dan bagus. Ya, nggak harus mahal. Walaupun pakaiannya murah, bersih dan bagus, itu sudah termasuk amalan sunnah dalam sholat Jumat. Diutamakan yang berwarna putih. Itu. Terus memakai wangi-wangian. Ya, memakai wangi-wangian. Nah, sebelum berangkat memotong kuku. Terus yang selanjutnya membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah. Nah, di saat kita mau melaksanakan sholat Jumat, sebelum khutbah itu jangan pada ngobrol. Yang bagusnya bagaimana? Yang merupakan kesunahan Kangjeng Nabi, yaitu di saat belum khutbah, ya kita berzikir atau membaca sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita membaca bacaan zikir, membaca Al-Quran. Nah, itu amalan-amalan sunnah tentang sholat Jumat. Nah, selanjutnya hal-hal yang menghalangi sholat Jumat. Karena sakit. Nah, orang sakit parah, nggak apa-apa, tidak sholat Jumat. Sakitnya parah. Karena hujannya ini lebat sekali, sehingga kita sukar untuk pergi ke tempat sholat Jumat, nggak apa-apa kalau hujannya hujan lebat. Kalau hujan biasa mah ya berangkat aja. Sekarang mah sudah banyak payung ini. Itu jangan misalnya kata Pak Guru karena hujan nih. Hujannya mah kecil. Airnya juga rintik-rintik. Lah udahlah nggak usah Jumat. Misalnya nih bagi laki-laki. Nah itu tidak boleh. Itu. Jadi kalau hujannya lebat, misalnya anginnya kencang, kalau kita berangkat nih kita sukar untuk pergi ke tempat sholat Jumat itu. Nah makanya jangan sholat Jumat itu. Nah hikmahnya, ya anak-anak, hikmah dari sholat Jumat itu adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu hikmah dari sholat Jumat adalah membina persatuan dan kesatuan umat. Anak-anak, yang selanjutnya yaitu membina disiplin bagi jamaah. Artinya apa? Sholat Jumat itu sudah tepat waktunya. Itu. Yang selanjutnya sholat Jumat ini mendidik dan mencerdaskan bangsa. Tuh, artinya mendidik itu karena di situ ada sebuah materi-materi tentang sholat Jumat, ada sebuah hal-hal yang sekiranya tentang materi tentang akhlak diri yang disampaikan oleh seorang khotib. Disitulah bisa menjadi sebuah bahan renungan buat kita bahwa sesungguhnya manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, sebelum dilanjutkan, apakah ada yang mau bertanya? Ada satu hal yang kelewat ini. Nah, ini cara mengerjakan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu
dikerjakannya menjelang waktu sholat Jumat, dianjurkan pergi ke masjid. Kalau mendengar azan Jumat, segera pergi ke masjid. Ya, enggak di rumah sholat Jumat itu. Ya, enggak di di hutan, udah ditentukan di masjid. Tuh, ya, dimulai dengan azan. Sebelum melakukan sholat Jumat, wajib mendengarkan 2 khutbah. Ya, jadi di saat khotib sedang membacakan khutbah, usahakan jangan sampai ngobrol. Walaupun memang ada sebagian ulama yang menyatakan membolehkan. Itu, tapi lebih baik diam, kita mendengarkan. Itu. Ya, idza qulta li sahibi angsit fal ilmamu yaktubu faqad lago. Ya, apabila kita ngomong kepada teman kita angsit, diem. Ya, kita ngomong ke teman kita nih sedang sholat Jumat ataupun khotib sedang membaca khutbah, kita ngomong itu. Fal imamu yaktubu, imam sedang baca khutbah, faqad lagauta, maka sesungguhnya sholat Jumat itu tersia-sia. Itu kita ngomong begitu aja, ngomong begitu. Itu. Ya, apalagi kita ngobrol. Selesai khutbah kedua, muazin mengucapkan iqomah. Ya, atau membacakan khutbah kedua selesai, qomat tuh. Para jamaah Jumat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Niatnya bagaimana? Usolli fardhol Jum'ati rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Itu bagi yang imam. Tuh. Bagi yang makmum, usolli fardhol Jum'ati rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Itu bagi yang menjadi makmum. Nah, itu anak-anak tentang sholat Jumat. Nah, ada pertanyaan? Ada tidak? Pak, saya Ya, silakan. Kalau mau bertanya tentang sholat Jumat. pengen bertanya, Pak. Ya, gimana? Apa benar kalau misalkan seorang laki-laki meninggalkan sholat Jumat itu termasuk dosa maksiat, Pak? Ya. Kalau misalnya dia sudah balik, itu termasuk dosa. Itu kalau nggak ada uzur. Seperti halnya tadi, misalnya nggak ada hal uzurnya karena sakit. Itu. Kalau ya gimana? Maksud saya sholat Jumat kalau misalkan ninggalin itu dosa kayak semacam dosa maksiat gitu nggak sih? Ya dosa aja, ya dosa. Tidak ada istilah dosa maksiat gitu. Artinya kalau dosa maksiat mah seperti misalnya hal-hal yang mendekati kepada perzinahan. Itu ya. Misalnya nih kamu berduaan sama teman kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu mojok-mojok. Nah, itu tuh dosa maksiat. Tuh. Nah, ataupun misalnya kamu pandang-pandangan mata, pandangan pertama timbulnya cinta misalnya, ya. Itu misalnya kamu pandang dengan nafsu. Di situ ada hasrat, dosa maksiat. Itu ya yang bukan muhrim. Awas yang bukan muhrimnya, kalau satu muhrim mah tidak apa-apa. Baik, ini materi pada hari ini Bapak cukupkan saja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Nah, masih ada waktu beberapa menit lagi. Jadi kesimpulannya pada pagi menjelang siang ini ya kita melaksanakan sholat Jumat, yaitu intinya bahwa ibadah itu kalau kita sudah wajib untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, jangan sampai ditinggalkan. Karena ibadah itu adalah salah satu perintah agama yang harus kita kerjakan. Imbasnya apa? Di akhirat nanti. Kalau kita meninggalkan ibadah kepada Allah, ya kita tinggal memilih saja. Apakah kita mau masuk ke dalam surganya Allah atau kita mau masuk ke dalam nerakanya Allah. Terus yang kedua, perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak bacaan sholawat. Nah, baik anak-anak, sebelum kita tutup, silakan kalian pimpin doa penutup. Ya baik, silakan. Tadi siapa yang memimpin doa?
Silakan sekarang ditutup. Terima kasih untuk materi hari ini, Pak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.